Sekarang mari kita lihat peristiwa heroik yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua, yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ini tujuannya apa? Supaya bisa kita tiru. Jadi sejarah dalam Quran itu ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Diceritakan semua. Nah, ceritanya itu orang jelek jangan ditiru. Kalau ceritanya orang yang baik supaya ditiru, kan begitu. Nah, Nabi Ibrahim ini sak keluarganya itu berkorban. Nabi Ibrahim ini berkorban sesuatu yang sangat berharga, yaitu anaknya. Anaknya berkorban apa? Nyawanya. Istrinya berkorban apa? Rela ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah padang pasir. Nah, dengan peristiwa itu menjadilah manasik haji. Ketika disuruh menyembelih sang putra, dihalang-halangi oleh iblis supaya tidak melakukan anak soleh kok dibelai gitu, gak apa-apa lah. Dihalang-halangi oleh iblis supaya Ibrahim tidak melaksanakan perintah itu. Dilempar oleh Ibrahim dengan 7 kerikil. Maka sekarang menjadi manasik haji namanya lempar jumroh di 3 tempat itu. Kemudian juga ketika istrinya Ibrahim ditinggal di tengah padang pasir, ya, dia teriak-teriak kepada Nabi Ibrahim, kenapa ditinggal di situ? Gak dirayakan Nabi Ibrahim. Lalu istrinya bilang, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim madeg noleh. Betul, ini perintah Allah. Nah, kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Ya, maka dalam rangka untuk barangkali ada orang yang lewat di situ, dia naik gunung, ya, yang namanya Sofa. Lalu turun lagi naik lagi ke Marwah. Jadi Sofa dan Marwah ini dilewati 7 kali. Ya, maka sekarang menjadi manasik yang namanya sa'i. Ya, itu semua dari situ. Ketika Nabi Ismail mau digorok, terus dihentikan oleh Allah, diganti dengan sembelihan yang besar. Ya. Nah, itu semua ternyata diuji oleh Allah. Nah, kalau Ibrahim kurban sesuatu yang berharga, Ismail berkorban nyawanya, kemudian istrinya berkorban ditinggal di tengah padang pasir sendirian dengan anaknya masih kecil. Lalu kita berkorban apa untuk Allah? Kan begitu mereka. Ya, disuruh menyembelih dilaksanakan. Apakah kalau kita disuruh menyembelih kambing, apakah berat? Ya, kalau panjenengan mempunyai kemampuan, monggo dipun lakoni. Nanti Allah akan ganti. Jadi sesuatu yang panjenengan belanjakan di jalan Allah akan diganti oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 261 itu akan ditikelkan menjadi 700. Ini pahalanya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, ini contoh. Nabi Ibrahim suruh menyembelih putranya, dilaksanakan. Kita mampu kok menyembelih kambing aja tidak mau, misalnya. Nah, ini bisa untuk koreksi diri kita. Sejauh mana keimanan kita. Dan seberapa besar kedudukan kita di hadapan Allah, itu sama dengan seberapa besar kita menempatkan Allah pada diri kita. Itu salah satunya bisa seperti itu. Nah, kenapa Ibrahim mampu melaksanakan perintah yang sangat dahsyat itu? Yang saya katakan dahsyat itu begini. Lalu anak soleh kalau disuruh menyembelih, menyembelih musuh biasa, karena memang igit-igit. Ya. Lah ini anak soleh suruh menyembelih, makanya berat. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu adalah Ibrahim ini mencintai apa yang ada di dunia ini, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya.
Itu rasanya. Rasa cinta mencintai. Kita mencintai cinta rumah, cinta anak, cinta istri, cinta perusahaan, cinta apa saja dibolehkan, tetapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Itu dilakukan oleh Ibrahim. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 9 ayat 24. Surat 9 itu surat At-Taubah. Nomornya 24. Ini ngeten. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini cocok dengan apa yang dilakukan Ibrahim. Nah, makanya dia mampu melaksanakan perintah yang berat. Karena memang cintanya kepada Ibrahim itu, cintanya kepada Allah lebih dari segala-galanya. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah kenapa Ibrahim itu mampu. Nomor 1 tadi itu cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Nomor 2, level imannya atau kadar imannya itu berada pada level ainul yakin. Level ainul yakin dalam iman itu adalah melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau ilmu yakin, meyakini Allah berdasarkan keilmuan. Nah, derajatnya ini lebih tinggi kalau ilmu yakin. Contoh, kalau saya bilang gula itu rasanya legi, jadi kan mesti percaya itu ilmu. Tapi panjenengan akan kalah dengan orang yang sudah merasakan dengan lidahnya bahwa gula itu memang betul-betul manis, dibandingkan dengan orang yang kerungu gula itu legi. Itu akan beda. Lebih mantap orang yang merasakan gula dengan lidahnya itu bahwa gula itu betul-betul manis. Lah, orang yang bisa merasakan gula dengan lidahnya bahwa gula itu manis, itulah level ainul yakin. Nah, artinya apa? Orang yang bisa melihat dengan mata kepala sendiri kekuasaan Allah, bukan katanya, bukan berdasarkan keilmuan, maka orang itu berada pada kondisi iman ainul yakin. Nah, itu yang dimiliki oleh Ibrahim. Ada 2 ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang ini. Ya, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 259 dan 260. Itu berbicara masalah seseorang yang melihat Allah bagaimana menghidupkan makhluk yang sudah mati. Disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh bangunannya
sampai genteng-gentengnya tertindih oleh tembok yang rubuh. Artinya apa? Rata dengan tanah. Lalu orang ini ngomong, qala ana yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Lalu orang itu tadi dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Lalu setelah 100 tahun dihidupkan kembali. Tadi dia mati 100 tahun. Ditanya oleh Allah, "Kam labista? Berapa lama kamu tinggal di situ?" Qala labistu yauman au ba'da yaum. Orang yang dibangkit tadi ngomong, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Dijawab oleh Allah, "Qala bal." Allah berfirman, "Tidak. Labista mi'ata amin. Kamu tinggal di situ selama 100 tahun. Fanzur ilal ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Perhatikan, makanan dan minumanmu tidak berubah. 100 tahun enggak berubah ya kita kan timbul masalah dalam artinya 100 tahun kok panganannya foto. Wah, gak masuk akal. Lalu diteruskan oleh Allah, fandur ila khimarika. Perhatikan kepada khimarmu. Ternyata tadi membawa khimar. Ternyata setelah dilihat khimarnya menjadi seonggok tulang. Loh, ini masuk 100 tahun khimare mati dadi tulang belulang, ngelombrok. Kontradiksi ini. Ya, khimarnya jadi tulang belulang masuk akal, tapi makanannya 100 tahun utuh. Lah ini kan apa namanya? Kekuasaan Allah. Maka Allah katakan walina ja'ala ka ayatal linas. Kami jadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Nah itu wis gawokno. Suma kemudian fandur ilal idzomi kaifa nunsizuha. Perhatikan tulang belulang itu. Bagaimana kami menyusunnya. Suma naksuha lakma, kemudian kami bungkus dengan daging. Jadi tulang belulang tadi disusun kembali, terus dikai daging, ya urip mana. Itu disaksikan oleh orang itu tadi. Falamma tabayyanu, maka tatkala jelas baginya, qala, dia berkata, a'lamu, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, orang ini tadi derajat imannya berada pada level ainul yakin, soalnya melihat bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati tadi itu. Ini penyebabnya Ibrahim itu mampu melaksanakan perintah yang terberat. Nah, itulah orang, bukan Ibrahim. Nah, sekarang kalau Ibrahim bagaimana? Ceritanya Ibrahim ada lagi. Nah, ada 260 kelanjutan ayat itu menerangkan tentang Ibrahim. Nah, disebutkan begini. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim bertanya kepada Allah, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim, seorang nabi wajib takon. Pemane awak dhewe. Derajate kan masih di bawah. Takon dengan Allah. Makanya Allah bertanya, awalam tu'min? Apakah engkau enggak percaya Ibrahim? Bala. Ibrahim menjawab, mboten ngonten ya Allah, kula niki walakin tetapi litat ma'ina qalbi supados ati kula niki manah kula niki dadi tenang. Lho berarti Ibrahim enggak tenang. Masih gundah, artinya ini bagaimana makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Tunjukkan ini. Lah ternyata latar belakangnya ini dikarenakan
itu berdakwah kepada Raja Namrud dengan metode jidal. Metode jidal itu diplomasi, berbantah-bantahan. Nah, Nabi Ibrahim ini dawuhkan, sesungguhnya Tuhanku itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dibalas sampai Raja Namrud, masa aku ya iso konrene narapidana tak patenane mesti mati, tak jarno mesti urip. Iya bener, gundah artinya. Ya, artinya diplomasinya belum bisa mengalahkan. Lalu ada satu pertanyaan satu lagi yang akhirnya Raja Namrud tidak bisa jawab. Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba tolong terbitkan dari barat. Fabuhita. Orang itu diam, tidak bisa menjawab. Nah ini menang diplomasi. Tapi yang satu tadi belum bisa mengalahkan. Ditanyakan kepada Allah lagi. Ya, jadi supaya hatinya tenang, ditanyakan kepada Allah. Terus pun dia Allah panjenengan gesangaken yang sudah mati. Akhirnya Allah memerintahkan fakhud arba'atam minat toiri. Maka ambillah 4 burung. Berarti ingin menjukuk manuk kabeh papat, fasurhunna ilaika, lalu hancurkan kulingmu. Dari 4 burung tadi dihancurkan oleh Ibrahim. Mbok dibacoki, mbok dideplok, pokoknya hancur. Nah hancur masih mati. Nah setelah mati itu kemudian summa ja'al ala kulli jabalin min hunajisah. Kemudian letakkanlah tiap-tiap bagian tadi di atas gunung. Nah kira-kira Mojokerto nih, Indonesia Timur ya Gunung Semeru, Gunung Penanggungan, Gunung Lawu, kira-kira itu iki kabeh. Jur-jurane manuk. Summa ta'uhunna. Lalu panggillah mereka burung-burung yang hancur tadi yang sudah diletakkan di tiap-tiap gunung. Niku mau yaktina kasaya niscaya burung-burung yang sudah hancur tadi akan datang kepada kamu dengan bersegera. Ini disaksikan oleh Ibrahim. Makanya Ibrahim derajatnya niku derajatnya levelnya imannya berada pada level ainul yakin. Ini rahasia kenapa Ibrahim bisa melaksanakan perintah yang begitu berat. Nah, ini tiba kita. Wah, apa ini? Ya apa jadi sotan? Oh ya, kira-kira sotan buatan. Gelap kekuasaane Allah mana? Ya, wong mati seorang mana? Sebenarnya bisa kita, tetapi tidak tinggi Nabi Ibrahim. Levelnya kita bisa, tapi modelnya siji. Artinya apa? Kita bisa membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Kalau panjenengan sudah meyakini dan bisa melihat dengan mata kepala sendiri, berarti keimanan panjenengan sudah naik derajatnya menjadi ainul yakin. Nah itu bisa kita lihat dengan metode yang namanya cloning. Cloning itu adalah fotokopi makhluk. Yang difotokopi bukan kertas tapi makhluk, baik itu mati atau hidup. Nah kalau yang mati itu bisa diambil sel tubuhnya, yang hidup juga sama. Diambil sel tubuhnya lalu disenyawakan dengan sel telur. Terjadi pembuahan. Jadi pembuahan itu bukan berarti dari sperma saja, tidak. Kalau dari sperma dan sel telur itu namanya pembuahan alamiah. Tapi ini pembuahan lewat sel telur wau, itu namanya pembuahan yang aseksual, tanpa main seks bisa menjadi pembuahan. Nah, setelah pembuahan ini terjadi, lalu ditransfer ke dalam vagina. Nah, setelah di dalam vagina lalu berkembang menjadi janin, lalu pada saat yang tertentu lahirlah makhluk, yang makhluk itu sama dengan
makhluk yang diambil sel tubuhnya tadi walaupun makhluk itu sudah mati. Dan itu sudah banyak dibuktikan di dunia ini, binatang-binatang kambing yang misalnya besar-besar itu sudah banyak di cloning. Ya. Termasuk di Amerika pernah terjadi bagaimana orang mengkloning anjing yang sudah mati karena saking sayangnya jeragannya ini sama anjingnya itu kepingin urip mana ya opo itu. Menggunakan teknologi cloning sampai biayanya besar sekali. Akhirnya lahir persis dengan anjingnya sudah mati tadi. Ya, itu secara keilmuan. Kalau begitu manusia bisa loh. Ya bisa. Manusia di cloning itu bisa. Tetapi para ulama tidak membolehkan. Sebab nanti kalau terjadi manusia cloning jadi masalah. Sopo bapak ini? Padahal bapak itu yang punya sperma. Lagi gak ada sperma kok. Gak ada sperma itu tadi pembuahan. Nggone hak waris ya opo. Jadi masalah. Akhirnya mengkloning manusia dilarang oleh para ulama. Ya, tapi seandainya dilakukan, ya sangat mungkin bisa secara teoritis. Gitu. Bisa, tapi tidak pernah dilakukan itu karena itu tadi. Dan nanti di dalam sebuah keterangan hadis atau apa itu, nanti kalau hari kiamat itu ditiup trompet, ya, lalu turun hujan. Lah hujan ini kalau mengandung sel telur terus dilewer nang kuburan terjadi peristiwa cloning. Ya wong iso teng pecudul kok begini kuburan. Urip maneh. Tapi apakah seperti itu? Wallahu alam, saya nggak ngerti. Tetapi ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang mati bisa hidup kembali. Hanya itu saja. Tapi nanti terjadi peristiwa itu atau tidak kita nggak ngerti. Tapi bukti bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali dengan keilmuan. Nah ini yang harus kita pahami sehingga kalau kita mengerti itu maka keyakinan kita kepada informasi agama bahwa kamu nanti akan dibangkitkan kembali itu sangat mungkin berdasarkan keilmuan, bukan angan-angan. Nah kalau ini kita yakini betul maka keimanan kita sudah meningkat lagi menjadi level ainul yakin. Nah ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Idul Adha di situ, meningkatkan keimanan kita dengan melihat bagaimana perjalanannya Ibrahim berkorban untuk Allah, rela berkorban untuk Allah, sampai nyawanya anaknya direlakan. Anaknya juga mengatakan ketika diberitahu bahwa saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, jawabnya anak saya itu saya bapak Pak wis tuwek. Awak dhewe iki cek enom cek arek. Cita-cita cek akeh. Kira-kira ngoten. Tapi apa jawabnya? Ismail bisa membuat bulu kuduk kita itu berdiri. Jawabannya begini. Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Lu ngenten ya? Jangan dibelel jawabnya ngenten monggo Pak. Tapi laksanakan luar biasa ya. Nah ternyata itu sebuah ujian. Karena setelah akan digorok begini turun ayat untuk menghentikan itu dan diganti dengan sembelihan yang besar. Maka sekarang diberikan satu perintah supaya berkorban dengan sembelihan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berupa kambing, sapi, unta dan sebagainya. Nah ini refleksi kita. Nah Nabi Ibrahim ini beli anaknya dimasuk gak wani beli wedhus. Wonten mawon. Cirinya seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi suwe tambah nih jam. 5 menit. Waduh. Karena inti ini rek.
saya akan memberikan yang tidak pernah saya sampaikan. Itu terkait peningkatan keimanan kita supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita bisa sampai kepada Allah. Itu kita harus memiliki namanya wasilah. Wasilah ini diperintahkan oleh Allah untuk dicari. Nah, yang diperintahkan itu orang yang iman takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu mendapatkan, agar kamu beruntung. Nah, wasilah ini penting sebenarnya, karena ini ilmu-ilmu dalam sebenarnya. Panjenengan tahu kenapa Nabi Muhammad bisa sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha, tempat yang tinggi, harus menembus 7 langit, bisa sampai dilakukan itu cuma PP, perjalanan pulang pergi itu 6 sampai 8 jam. Suwe lho mboten. Satu lapis langit itu ditempuh dengan kecepatan yang paling tinggi. Apa kecepatan paling tinggi? Cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Nek dipengno swidak. Nek per jam dipengno swidak maneh. Nek per jam berarti kecepatannya itu 1.080.000.000 kilometer per jam. Dengan kecepatan itu harus menembus langit itu jutaan tahun. Kalau 7 langit bisa bayangkan saja. Kalau katakan 1 juta tahun, 7 langit berarti 7 juta tahun. Itu oleh Nabi ditempuh hanya semalam. Karena apa? Dia naik wasilah itu tadi. Kalau saya tadi dari rumah ke sini membawa sepeda motor, maka wasilah saya sepeda motor itu. Dan Nabi sampai kepada Allah itu juga naik wasilah. Ya, yang kecepatan luar biasa, orang mengatakan buruk. Buruk itu apa sih? Buruk itu kilat. Jadi sesuatu yang kecepatannya laksana kilat. Cepatnya luar biasa. Nah, wasilah itu bisa kita dapatkan kalau hati kita hidup. Nah, hati hidup itu tandanya orang itu memiliki prinsip, tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan masyarakat yang kayak apapun. Tapi kalau kita tidak hidup, artinya mati. Hati yang mati itu mudah terkontaminasi. Ya, kalau kita berada di lautan masyarakat itu coraknya bermacam-macam. Ono penipu, ono orang baik, ono penjahat. Nanti kalau kumpul penipu jadi penipu. Kalau kumpul orang koruptor, ya bisa jadi koruptor. Terkontaminasi karena hatinya mati. Nah, dengan ilmu ini kita bisa melihat orang itu hatinya hidup atau mati. Bisa kita lihat. Nah, yang bisa menerima wasilah itu tadi adalah hati yang hidup. Dan hati yang hidup ini diperoleh dari sering zikir kepada Allah. Zikir itu ingat. Bahkan dalam Quran disebutkan gini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Sakit tak diingat. Allah yang mengatakan itu. Wong iman itu nek disebut Allah gemeter hatinya. Nggih, wangel. Niku sakjane sakit. Kalau kita konsentrasi, kalau zikir aja nek ngomong aku pakai zikir sedina ping 100. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak masuk. Dan zikir yang bisa mempunyai bekas itu adalah zikir yang kayak dikedut. Subhanallah, alhamdulillah. Ya panjenengan seperti itu. Itu dengan lisan. Kalau dengan hati,
beda lagi. Dengan hati itu berdasarkan hadis Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, nek zikir karo ati itu ilati ditekuk nang ngene langit-langit. Sing ngomong atine. Nek sing ngomong atine iki bawanter abane. Orang nggak dengar, tapi kita dengar sangat keras. Saat itu kalau panjenengan konsentrasi dengan metode zikir yang seperti itu, kayak nyabe ya, Mas. Ya, bergetar rasanya. Nah saat itu panjenengan dongo, tembus, channelnya tembus, frekuensi kita bisa tembus pada frekuensinya Allah. Kalau frekuensi kita bisa sama, maka jauhnya kayak apa akan terdengar. Kalau tidak punya frekuensi yang sama, saya ngomong di sini A, panjenengan rungokno di depan masjid tidak terdengar. Tapi kalau frekuensi kita sama, saya ngomong A di sini, di Irian Barat akan terdengar kalau frekuensi itu sama. Nah ini namanya wasilah. Sulit. Tapi bisa ditempuh dengan hati yang hidup. Dan apa tinggi saya? Benar? Benar. Jadi intinya dalam pengajian ini saya mengajak kepada panjenengan semua untuk meningkatkan iman dan takwa dengan melihat peristiwa pengorbanan Ibrahim. Karena keimanan ini penting untuk diperjuangkan. Untuk lebih mantapnya lagi tadi diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Nah, wasilah itu bukan manusia. Satu aja, insya Allah 2 menit ya. Wasilah itu berada di dalam ayat 24, surat 24 ayat 35, yang menjelaskan di situ bahwa wasilah itu adalah cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang yang tidak tembus itu ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan, yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi. Tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu di sebelah baratnya. Minyaknya saja menyinari, hampir menyinari, walaupun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing cahayanya tadi mayasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang dikehendaki adalah orang yang hatinya hidup. Ya Allah buat permohonan itu kepada manusia. Itu adalah sudah dipelajari oleh seorang profesor doktor yang juga ulama. Dia menyimpulkan bahwa wasilah itu adalah nurullah, nurun ala nuri. Saya kira karena waktunya nggak cukup, jadi saya akhiri sampai di sini saja. Yang penting bagi kita peningkatan iman penting untuk diperjuangkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.